binatang yang tidak signifikan. Sekitar 13,5 miliar tahun lalu. Dat, energi, waktu, dan ruang tercipta setelah peristiwa yang dikenal sebagai ledakan besar, Big Bang. Kisah tentang fitur-fitur fundamental alam raya kita ini dinamai fisika. Sekitar 300.000 tahun setelah kemunculannya, zat dan energi mulai menyaru menjadi struktur-struktur rumit yang dinamai atom-atom, yang kemudian bergabung menjadi molekul-molekul. Kisah tentang atom-atom, molekul-molekul, dan interaksinya disebut kimia. Sekitar 3,8 miliar tahun lalu, di sebuah planet bernama Bumi, molekul-molekul tertentu bergabung membentuk struktur-struktur yang cukup besar dan rumit yang disebut organisme. Kisah tentang organisme ini dinamai biologi. Sekitar 70.000 tahun lalu, organisme dari spesies Homo sapiens mulai membentuk struktur-struktur yang lebih rumit lagi yang dinamakan budaya. Perkembangan selanjutnya dari budaya-budaya manusia ini disebut sejarah. 3 revolusi penting membentuk jalannya sejarah. Revolusi kognitif mengawali sejarah sekitar 70.000 tahun lalu. Revolusi agrikultur mempercepatnya sekitar 12.000 tahun lalu. Revolusi saintifik, yang baru mulai berjalan 500 tahun lalu, kemungkinan akan mengakhiri sejarah dan memulai sesuatu yang benar-benar berbeda. Buku ini menceritakan sejarah tentang bagaimana ketiga revolusi ini telah memengaruhi manusia dan rekan-rekan organismenya. Manusia sudah ada jauh sebelum ada sejarah. Binatang-binatang yang sangat mirip manusia modern ada sekitar 2,5 juta tahun lalu. Namun, sepanjang banyak generasi yang tak terhitung jumlahnya, mereka tidak mampu mengungguli kedikdayaan organisme-organisme lain yang berbagi habitat dengan mereka. Di atas ketinggian di Afrika Timur, 2 juta tahun lalu, Anda kemungkinan bisa menjumpai sekumpulan sosok-sosok lazimnya manusia, ibu-ibu yang gelisah tengah membuai bayi-bayi mereka dan kecipak riang anak-anak bermain di lumpur, pemuda-pemuda temperamental yang dongkol menentang aturan masyarakat dan para tetua yang lelah minta ditinggalkan dalam suasana tenang, kaum jagoan dengan dada berdebar-debar yang berusaha memikat gadis-gadis cantik lokal dan para nyonya rumah yang sudah menyaksikan semua itu. Manusia-manusia kuno ini bercinta, bermain, membentuk pertemanan akrab, dan bersaing untuk status dan kekuasaan. Tetapi begitu juga simpanse, babon, dan gajah. Tak ada yang istimewa tentang itu. Tak ada satupun. Sekurang-kurangnya manusia-manusia itu sendiri, yang punya firasat keturunan mereka suatu hari kelak akan berjalan di bulan, membelah atom, menyibak kode genetik, dan menulis buku-buku sejarah. Hal paling penting untuk diketahui tentang manusia prasejarah adalah bahwa mereka makhluk yang tidak signifikan, tidak memiliki pengaruh lebih besar terhadap lingkungan dibandingkan gorila, kunang-kunang, atau ubur-ubur. Para ahli biologi mengklasifikasi organisme menjadi spesies-spesies. Binatang-binatang tertentu dikatakan masuk spesies yang sama jika cenderung cocok satu dengan yang lainnya, melahirkan untuk beranak pinak. Kuda dan keledai memiliki kesamaan leluhur dekat dan punya banyak kesamaan sifat bawaan fisik. Namun, kedua spesies itu menunjukkan sedikit ketertarikan seksual satu sama lain. Keduanya akan berpasangan jika dipaksa melakukannya, tetapi keturunannya, yang disebut bagal, mandul. Oleh karena itu, mutasi-mutasi dalam DNA keledai tidak pernah bisa menyeberang ke kuda atau sebaliknya. Dengan demikian, kedua jenis spesies binatang itu dianggap sebagai dua spesies yang terpisah, melintasi jalur-jalur evolusi yang terpisah. Sama halnya bulldog dan spaniel, mungkin tampak sangat berbeda, tetapi keduanya adalah anggota spesies yang sama, punya kesamaan sifat-sifat bawaan DNA. Mereka bisa berpasangan bahagia dan anak-anaknya akan tumbuh untuk berpasangan dengan anjing-anjing lain dan menghasilkan anak-anak anjing. Spesies-spesies yang berevolusi dari satu leluhur yang sama dikelompokkan di bawah nama genus, jamak, genera. Singa, harimau, macan tutul, dan jaguar adalah spesies-spesies yang berbeda dalam genus Pachythera. Para ahli biologi melabeli organisme-organisme dengan nama Latin yang terdiri dari dua kata. Genus diikuti spesies. Singa, misalnya, disebut Pachythera leo, spesies leo dari genus Pachythera. Bisa diasumsikan, setiap orang yang membaca buku ini adalah Homo sapiens, spesies sapiens bijaksana, dari genus Homo, bijaksana. Selanjutnya genera dikelompokkan dalam famili, seperti famili kucing singa, cheetah, kucing piaraan, famili anjing-anjing, serigala, rubah, anjing hutan, dan famili gajah-gajah, mamut, mastodon. Semua anggota satu famili memiliki garis keturunan dari satu nenek moyang atau kakek moyang. Semua kucing,
Misalnya, dari kucing rumahan paling kecil sampai ke singa yang paling ganas, punya kesamaan nenek moyang kucing yang hidup sekitar 25 juta tahun lalu. Homo sapiens juga anggota sebuah famili. Fakta yang terang benderang ini biasanya menjadi salah satu rahasia sejarah yang paling ketat disimpan. Homo sapiens sejak lama memilih untuk memandang diri terpisah dari binatang, yatim yang kehilangan famili, tak punya saudara atau sepupu, dan paling penting, tanpa orang tua. Namun, kenyataannya tidak seperti itu. Suka atau tidak suka, kita adalah anggota dari satu famili besar dan sangat berisik yang disebut kera besar. Kerabat terdekat kita yang masih hidup antara lain simpanse, gorila, dan orang utan. Simpanse adalah yang terdekat, hanya 6 juta tahun lalu. Satu kera betina tunggal punya 2 anak perempuan. Satu menjadi leluhur simpanse, dan satu lagi adalah nenek buyut kita.